Puluhan mahasiswa melakukan demo, memperingati Hari Buruh di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin 1 Mei 2023. Mahasiswa yang turun ke jalan memperingati May Day, berasal dari dua lembaga, yakni Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Cabang Palopo dan Himpunan Mahasiswa Lutimur, HAM Lutim. Mahasiswa mengawali aksi mereka di perempatan lapangan Gaspa. Kemudian bergeser ke perempatan kantor wali kota Palopo. Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka. Tuntutan utama mahasiswa dalam aksi ini adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian mendesak pemerintah meningkatkan pendapatan buruh. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ratusan polisi dan personel Brimob Babunta, stay di kantor DPRD Palopo. Hanya saja para pendemo tidak sampai melakukan aksi di gedung para wakil rakyat tersebut. Wakapolres Palopo, Kompol Ridwan mengatakan aksi memperingati Hari Buruh di Palopo berlangsung tertib. Ia mengaku meminta personelnya mengamankan demo dengan mengutamakan humanis. Kita melihat di beberapa daerah di mana pertimbangan hak asasi manusia, moral, sanksi sosial sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Sehingga pendorongan undang-undang itu telah tepat kita lakukan. Minta untuk kemudian menjamin secara jaminan sosial untuk para buruh bangsa. Itu untuk kemudian mengakomodir, menyederhanakan bagaimana kemudian mentanamkan daripada buruh. English speaking-nya. English speaking. Alright. Pembagian kelas dilakukan oleh para nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law Integritas. Kita meminta kepada para penguasa untuk mencabut apa yang kemudian menjadi kontroversi, apa yang menjadi ketersiksaan para buruh bangsa. Sangat benar. Nomor 11 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi lagi-lagi buruh dieksekusi. Kita melihat itu dalam bentuk undang-undang Cipta Kerja. PHK yang fenomenal yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merayakan kehidupan, pemberian hak, pemberian jaminan hidup. Sehingga secara tegas kita meminta dari pemangku kekuasaan untuk kemudian mencabut daripada undang-undang Cipta Kerja, mendorong undang-undang perampasan aset, undang-undang perampasan aset, dasarnya pada Pancasila, undang-undang dasar 45 adalah tonggak perjuangan daripada para pejuang pada undang-undang dasar mengakomodir setiap kepentingan. Undang-undang adalah aktualisasi daripada apa yang menjadi kebutuhan rakyat bangsa sekalian. Di pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apakah kedaulatan rakyat berdasarkan daripada undang-undang kepentingan daripada yang politik? Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian dilegitimasi untuk mengangkat harkat martabat buruh. Itu kemudian kita lihat bukan malah mengangkat, tapi malah membanting, mencekik dan menginjak menendang kawan-kawan sekalian. Itulah undang-undang yang telah diciptakan rezim pada hakikat kawan sekalian.